Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online Mantap. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan teman-teman nonton video ini ya. Hari ini hari Senin, jam 8.30, setengah 9 pagi. Saya buat vlog ini dan saya baru menyalakan aplikasi Gokar dan Grab seperti biasa. Namun belum bunyi sama sekali. Baru manasin mobil ini juga. Terus terang saya tetap narik seperti biasa teman-teman, namun nggak bisa berharap banyak dari tarikan setiap hari ya, karena tahu sendiri teman-teman yang mengikuti vlog saya bahwa akhir-akhir ini tarikan sedang nggak bagus, sedang nggak sehat karena tarif. Jadi ya mungkin nariknya seadanya, sedapatnya. Jadi begitu infonya teman-teman, tidak bisa maksimal seperti dulu-dulu karena memang tarifnya menurun dan omset driver juga ikut menurun. Jadi ya begitulah kondisi on-beat di Jogja terutama yang saya alami. Semakin memburuk. Kalau kemarin-kemarin saya bikin konten, wah nyala guys. Oke, lumayan nih 22.000 guys. Ambil ya, reguler loh guys. Nah, zaman dulu tuh saya kayak gini guys, sekali nyalakan autobeat yang nongol kayak gini, argo 20.000 ke atas. Nah ini grabnya kita matikan dulu, kita ambil dulu ya teman-teman. Semoga tarifnya bertahan seperti ini, jangan ada yang 10 ribuan. Kalau ada yang 10 ribuan nggak apa-apa, sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kembali lagi seperti ini nanti normalnya, moga-moga ya. Oke, kita selesaikan dulu. Ini bagus tarifnya, 22.000 bintang 5. Ternyata boleh guys, ke kota gede. Nah setelah ini coba dapat berapa. Oke, kita kembali lagi. Tadi sampai mana ya vlognya ya. Kondisi on beat saat ini di Jogja dan mungkin rata-rata di semua kota ya sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita nggak bisa maksimal, sedapatnya aja guys. Gitu ya, karena tarif. Ya saya berharap ini bagus tadi 22.000, tapi saya nggak yakin nih. Pasti nanti kembali ke setelan pabrik 10 ribuan. Lihat aja ya. Oke, ini saya di kota gede guys. Grabnya udah tak nyalakan, tapi saya turbonya tak matikan ya. Dan hematnya saya nyalakan, karena kalau hari biasa kayak gini pasti kalau hematnya dimatikan susah bunyinya guys. Jadi tetap harus pakai hemat, tapi turbonya tak matikan. Dan kalau Gokar saya auto beat guys. Cuma nanti kalau ketemu yang nggak cocok seperti biasa, ajian atau topo bisu, ya udah diemin aja sampai penumpang cancel sendiri gitu. Mungkin bisa ditiru dan juga tidak, silahkan, monggo teman-teman. Tapi kalau mau ditiru ya kita harus sabar nunggu penumpangnya cancel. Makanya disambil main aplikasi lain ya. Kalau kita hanya nunggu cancelan nanti kita kebanyakan nganggur. Jadi kalau ada yang ngomong, Mas, sampeyan ngeritik aplikator tapi kok masih narik, nggak meninggalkan aplikator, nggak uninstall aplikator. Jadi gini bro, saya nggak sejahat itu ya. Saya mengkritisi aplikator demi keadaan yang lebih baik. Saya mengkritik aplikator juga ada dasarnya. Nggak hanya asal kritik, nggak hanya asal menjelek-jelekan ya, tapi berdasarkan fakta yang selama ini dirasakan sebagian besar driver di Indonesia. Nah, apa aplikator nggak ingin berbenah nih untuk kebaikan aplikator sendiri dan mitranya? Saya rasa aplikator juga perlu berbenah. Jadi saya mengkritik ini juga untuk kebaikan aplikator sendiri, kebaikan mitra, kebaikan penumpang. Kalau ingin usaha Gojek ini berlangsung terus ya, karena bagaimanapun juga banyak
dari kita yang menggantungkan penghidupannya di sini sebagai mata pencaharian pokok. Jadi seperti itu guys. Jadi kita juga berkewajiban mengingatkan aplikator nih, kita sebagai mitra. Jadi kita juga nggak sejahat itu terus meninggalkan cari kerjaan lain. Dan mungkin sebagian besar dari teman-teman ada yang seperti itu, langsung tinggalkan, uninstall, cari kerjaan lain. Ya karena memang mungkin nuwun sewu, anda gampang nyari kerjaan, ya kan? Ada orang dalam dan sebagainya. Tapi sebagian besar driver kan nggak semudah itu nyari kerjaan. Ada beberapa hambatan-hambatan seperti usia, umur ya, skill, ijazah dan sebagainya, yang membuat kita susah nyari kerjaan di negara kita sendiri. Nah bagi teman-teman yang udah dapat kerjaan enak ya, yes, ya kalau perlu ditolong teman-temannya nih, driver-driver nih yang mungkin punya usaha sukses, bisa nolong driver-driver nih untuk dipekerjakan. Kayak gitu dong harusnya. Jangan hanya nyuruh resign, nyuruh keluar dari aplikasi, nyari kerjaan tapi nggak ada solusi. Jadi gitu teman-teman, yang teman-teman sekarang usahanya udah gede, udah sukses, kalau mau nolongin driver-driver ya silakan diangkat jadi karyawannya, kerjasama dan sebagainya. Itu lebih bagus dan lebih mulia daripada nyaranin hapus aplikator, hapus aplikasi, kritik aplikasi kok masih cari makan di situ. Wah. Jadi seperti itu guys. Ini dapat lagi nih, kembali ke setelan pabrik. Dan ini saya sebenarnya agak males guys. 14.000 tunai, potongannya 4.000. Saya harus balik. Coba nanti tak chat dulu, tak WA dulu, kok tak WA, tak chatting dulu. Soalnya ini masuk gang. Coba kalau nggak usah masuk gang, mau nggak nih CS-nya nih? Kalau harus masuk gang ya agak males soalnya. Dengan tarif segitu putar balik masuk gang, aduh. Coba ya tak hubungi dulu nanti. Dan ini saya malah dapat GrabCar guys, 17.000. Ya udah saya ngangkutin GrabCar aja deh. Ini seperti biasa, yang Gokar 14.000 tak diamin aja. Saya ngangkut GrabCar aja. 17.000 soalnya ya. Jadi seperti itu, di tengah jalan malah dapat GrabCar 17.000, nganternya ke Raminten. Si Gokarnya 14.000 tunai, potongannya 4.000 kan bersihnya 10.400. Nganternya putar balik, jemputnya juga putar balik. Ya saya milih GrabCar-nya dong. Gitu guys. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Tak OTW jemput penumpang GrabCar-nya. Ini penumpang Gokarnya nggak tak hubungin, tak diemin aja. Lah kembali ke setelan pabrik guys, 10.400 toh bersihnya. Bayarnya 14.000, ya kan? Potongannya 4.000 ya, 10.400. Kembali ke setelan pabrik ini. Si Gokar ya udah tak diemin aja sampai dia cancel sendiri. Tapi padahal reguler sih, cuma ya segitu dah. Ya udah, ini tak jemput penumpang GrabCar aja. Sebentar lagi ya, kira-kira 2 menit sampai. Sudah saya turunkan di The House of Raminten guys. Gokarnya di cancel tadi guys, tiba-tiba langsung cancel penumpangnya yang 14.000 tadi guys. Oke, lanjut. Ini tak lewatin Malioboro baru bunyi. Gokarnya reguler. Tarifnya 18.000 tunai, minusnya 400 rupiah. Lagi-lagi di bawah 20.000. Baru 2 ini ya guys, Gokar 1, Grab 1. 3, Gokar 2, Grab 1, total 3. Tadi cancel 1 penumpang ya karena 10.400. Oke lanjut. Yuk kita selesaikan dulu masuk gang. Aduh. Jadi baru 3 ini guys. Gokarnya 2, Grabnya 1. Ini sudah tak nyalakan lagi GrabCar-nya sama Gokarnya tentu saja.
Oke, terus ya. Ini papasan nggak bisa guys, harus satu-satu ini. Lanjut. Oke guys, dapat lagi 16.000, tapi reguler gitu guys. Jadi walaupun reguler juga teri-teri gitu ya ini. Ya sudah, nanti seberapa betah saya ngambilin tarif segini. Kalau udah saya rasa nggak betah ya udah guys, saya sudahi. Ini selama masih betah ya tak lanjut, kalau udah nggak betah ya wis, karena masih pagi tuh. Nanti kalau sudah sore ya beda ceritanya. Ini soalnya lancar jalanan. Kalau udah sore, anak-anak pulang kerja, pulang sekolah, udah ruwet. Grabnya udah tak matikan guys. Ya udah, ini kayaknya saya nggak mungkin bikin vlog satu persatu. Yang jelas tarifnya udah balik ke setelan pabrik. Ini mendingan nanti tak review aja akhirnya bagaimana, seperti apa ya, gitu ya. Dan saya dapat tarif yang 23.000 guys. Nih. Seneng ya dapat tarif segitu. Ngantar ke stasiun Tugu, dijemputnya di daerah Jalan Magelang. Tak update lagi nih ya. Nanti saya sambung lagi aja guys. Jadi nggak perlu satu persatu saya videokan lah, karena ini bukan video on beat tapi video reaksi. Oke, lanjut. Oke teman-teman semua, sekarang jam 14.16, jam 2 lebih, ya segitulah, jam 2 lebih, setengah 3 kurang. Total saya dapatnya 9 trip guys, tapi yang di cancel 7 trip. Gila nggak? Yang di cancel pelanggan semua yang cancel. Saya performanya masih 100. Tuh guys, 9 trip performa saya masih 100. Dan pendapatannya itu 9 trip cuma 144 guys, mengenaskan sekali ya. Nah, yang di cancel banyak banget tadi nih. Semuanya yang cancel pelanggan guys. 1 2 3 4 5 6 7 7 di cancel ya guys. Total trip berarti 9 tambah 7. Total trip 16 guys berarti ya. 16 kan ya. 9 tambah 7. 16 yang di cancel 7 guys. Yang saya terima 9 ya, karena semuanya jemputnya jauh, tarifnya kecil banget guys. Jadi saya sama sekali nggak cancel ini. Semuanya dibatalkan pelanggan. Nah, tarif yang paling gede itu hanya ini guys. Hanya 22.000 guys. Sama tadi ada yang 17.000, lumayan lah. 16.000 ya oke lah. Ini 11.000 paling gede cuma 23.000 ini. Paling gede guys. 30 ribuan belum ada. Selain itu 10.400, 18.000 oke lah. 13.000, 10.400. Ya kayak gitu guys. Oke, jadi ini saya masih narik ya. Tak lanjutin terus, belum tak matikan. Cuma ya tadi itu, kalau dapat orderan yang penjemputannya jauh, tarifnya kecil banget ya nyuwun sewu ya. Ya karena kita driver nggak nutup pengeluarannya BBM-nya. Kalau istilah orang Jawa nggak nutup untuk biaya operasional ya. Penumpang mungkin bayarnya 18.000, 17.000. Tapi driver itu nerimanya cuma 10 ribuan guys. Jadi kalau ditambah dengan penjemputannya yang jauh, nah driver semakin nggak nutup untuk operasional. Ini kalau driver mungkin udah tahu ya, tapi khusus untuk penumpang nih, sekalian saya edukasi penumpang. Ya yang Anda bayarkan itu tidak utuh semuanya untuk driver. Bisa jadi malah separohnya ya. Misalnya Anda bayarnya 20.000, driver itu nerimanya cuma 10 ribuan ya teman-teman penumpang. Meskipun saya ini driver, tapi saya itu juga penumpang. Kalau saya pergi kemana-mana, keluar kota misalnya, itu juga pakainya Gokar. Dan saya selalu pakai yang reguler.
Dan habis itu saya kasih tip drivernya. Karena apa? Karena saya tahu memposisikan diri sebagai driver. Saya juga driver, tapi saya juga penumpang. Jadi saya bisa tahu dua sisi gitu ya. Bisa tahu dua sisi, sebagai penumpang seperti apa, sebagai driver seperti apa. Jadi ya seperti itulah guys. Ini mungkin penumpang yang belum tahu. Sekali lagi buat penumpang, untuk menghargai dan apresiasi driver, pesanlah Gokar yang biasa ya, bukan yang hemat, please ya. Meskipun semua itu hak Anda, tapi dengan Anda memilih Gokar yang biasa, itu sudah paling tidak mengapresiasi. Jadi tidak ikut-ikutan programnya Gojek yang hanya murah doang, tapi itu justru menyengsarakan driver. Kalau penumpang-penumpang, jenengan-jenengan, sampean-sampean, Anda semua itu pilihnya hemat, itu sama saja ikut mensukseskan program Gojek untuk menyengsarakan driver ya. Jadi kalau untuk penumpang, mohon dengan sangat pesanlah yang Gokar biasa. Nggak usah pakai tip, nggak apa-apa deh. Itu sudah, tip itu sukarela ya, bisa ngasih bisa enggak. Tapi dengan Anda memilih Gokar yang biasa, bukan yang hemat, itu Anda sudah mengapresiasi driver ya. Meskipun murah nggak apa-apa, cuma Anda sudah pesan di layanan yang sudah benar gitu loh. Bukan layanan yang hanya murah, hanya menguntungkan aplikator, tapi driver nyaris tidak dapat apa-apa. Itulah mengapa kalau teman-teman penumpang yang pesen hemat itu sering lama dapat drivernya, bahkan sering nggak dapat atau sering di cancel ya, karena itu. Karena driver memang ya nyaris nggak dapat apa-apa, sudah pendapatannya minim, banyak potongannya, terus menuju ke lokasi jemput juga membutuhkan tenaga BBM waktu. Nah belum lagi kalau penjemputnya jauh. Nah seperti itu. Jadi mohon untuk user penumpang ya, kalau bisa ya dilatih lah, jangan pesan yang hemat. Saya driver, tapi kalau pergi-pergi saya nggak pernah pakai hemat, baik Grab ataupun Gokar saya nggak pernah pakai hemat, pakainya yang biasa. Plus tak kasih tip drivernya untuk apresiasi pekerjaannya. Itu ya kuncinya itu. Jadi hari ini saya sebagai driver, ya alhamdulillah ini yang pesen banyakan yang biasa ya. Kayaknya iya, ini kayaknya banyakan yang reguler. Walaupun juga cuma teri-teri, tapi banyakan yang Gokar biasa. Walaupun cuma kecil-kecil juga, tapi banyakan yang biasa. Udah mulai pinter nih penumpang untuk hari ini. Dan selanjutnya moga-moga juga sudah ada edukasi ya. Kalau si aplikator pasang iklan di mana-mana, baliho, spanduk, umbul-umbul, pakailah hemat gratis. Ya kita driver membela diri dong. Ya, jangan pakai hemat karena itu menyengsarakan kita sebagai driver. Kita sudah dibayar murah, Anda bayarnya pakai hemat tambah murah. Seakan-akan kita nggak ada harga dirinya gitu loh, dibayar murah. Mobil harganya nggak murah ya kan, BBM harganya nggak murah, tapi kita dibayar murah. Aplikator tetap untung dengan potongan yang katanya 20%, tapi tak hitung-hitung itu sampai 35%, bahkan 40% guys. Tak hitung-hitung sendiri ya. Ya mungkin ada yang, tapi kalau 20% nggak lebih guys, 20 sampai 35% kayaknya potongannya aplikator tuh. Bahkan ada yang 40, pernah tak hitung itu. Nah jadi kalau penumpangnya membayarnya 20.000, itu driver tuh paling nerimanya 10 ribuan atau 11 ribuan. Seperti itu. Jadi itu yang nggak diketahui penumpang. Penumpang tahunya membayarnya segini, yang diterima driver ya segitu. Enggak, bisa malah separohnya. Penumpang bayarnya 50, driver mungkin dapatnya cuma 30-an. Nanti 20.000 sendiri masuk ke aplikator. Jadi seperti itu edukasi hari ini. Saya mengedukasi penumpang nih hari ini karena ya karena memang penumpang sekali-kali perlu diedukasi. Meskipun kita agak lucu gitu loh. Itu kan semuanya terserah penumpang mau pakai layanan apa saja ya. Betul, nggak salah penumpang mau pakai ini itu nggak salah sebenarnya. Tapi kalau saya boleh mengusulkan dan memohon nih, jangan pakai hemat. Dengan nggak pakai hemat, Anda telah menyelamatkan driver, mengapresiasi lah setidaknya.
Kalau pakai hemat, Anda ikut program menyengsarakan driver. Itu aja sih. Kecuali Anda pakai hemat, bayarnya murah. Ya memang semua penumpang otomatis pengen yang murah. Cuma Anda apresiasi dengan tips. Yang tipsnya lumayan, itu beda cerita ya. Mungkin ada membayar cuma Rp5.000 ya kan, tapi Anda ngasih tips 10.000 atau berapa, itu beda cerita. Nah, tapi kalau sudah pakai hemat, bayarnya cuma non sewu 5.000, nggak ngasih tip, aduh, non sewu ya. Kita tuh nggak berharap dapat tip guys. Tips itu memang hak penumpang, mau ngasih mau nggak itu hak mereka. Kita juga nggak minta, nggak boleh minta. Cuma saya pengen mengetuk aja lah hati-hati penumpang, naluri penumpang. Karena saya juga penumpang nih guys. Kalau saya keluar kota itu pakainya Gokar sama Grab. Lebih sering Gokar. Saya pakai reguler terus guys. Walaupun cuma murah, mungkin 15.000, 12.000. Bukan tarif-tarif kakap ya. Saya selalu pakai reguler. Habis itu tak kasih tip drivernya ya 5.000 ya 10.000. Tergantung sikon. Tapi pasti saya kasih tip drivernya. Cek deh video-video lama saya pas di Solo, pas di mana ya, Bandung, itu saya pakai Gokar reguler, saya kasih tip drivernya, apresiasi karena saya juga driver nih. Oke, back to laptop, kembali lagi ke laptop. Untuk hari ini ya seperti ini guys, orderannya 9 trip. Oh, nah ini reguler guys, bentar ya. Oke, reguler 13.000 ya. Oke, diambil nggak apa-apa lah, dekat juga. Oke, dekat ya, nggak masalah. Oke, yuk kita ambil yuk, 13.000, nganternya ke Lempuyangan. Dengan demikian ini 10 trip guys, dan belum tembus 200. Oke, ini kasus yang sama. Jadi penjemputan dan pengantaran itu lebih deket ke pengantaran guys. Tuh, posisi saya di sini, mobil saya. Ini penjemputannya di sini, lumayan jauh lah. Sedangkan pengantarannya cuma di sini. Ini cuma lurus mobil saya ke sini. Tuh. Jadi ini pengantarannya itu cuma lurus saja, set, paling cuma 300 meteran nih. Saya ngantarnya di sini, lurus set kayak gini. Nah, ini pengantaran nih, yang orange ini pengantaran. Saya di sini. Cuma set paling 300 meteran. Nah, sedangkan penjemputannya 1 kilo guys. Tuh, kira-kira 1 kiloan lah dari tempat saya ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah ini saya nggak tahu harus ngomong gimana lagi. Yang jelas buat pihak Gojek, dibatalkan penumpang ya. Pihak Gojek harus membenahi seperti ini ya. Tolong, ini urgent Jack. Bagaimana bisa pengantaran lebih dekat daripada penjemputan? Akibatnya ini, kamu lihat sendiri driver di lapangan. Dan untuk penumpang juga biar tahu mengapa driver nggak jemput, itu karena terlalu jauh, lebih dekat di pengantarannya daripada penjemputannya. Jadi seperti itu. Oke? Pelajaran hari ini adalah saya mengedukasi penumpang juga. Dan biar penumpang tahu lah, biar driver itu nggak jemput itu alasannya apa, itu tahu. Pertama, Anda pakai hemat, itu jelas driver nggak untung sama sekali. Banyak driver cancel atau driver jauh banget, ya intinya gitulah. Intinya Anda nggak dijemput. Makanya kalau mau dijemput, Anda jangan pakai hemat. Meskipun harganya sama, murah, tapi setidaknya ada apresiasi. Itu loh yang saya ingin tekankan, itu ada apresiasi. Karena driver itu sangat membenci hemat. Itu aja. Seberapapun tarifnya, driver itu sangat benci hemat. Kalau ada penumpang pesan hemat, driver itu sangat nggak suka. Bener nih teman-teman penumpang, driver itu sangat benci dengan yang namanya hemat. Karena hampir sama sekali kita nggak ada untungnya. Jadi walaupun yang biasa atau yang reguler, kami menyebutnya reguler, itu tarifnya juga murah, tapi paling tidak itu Anda sudah pesen layanan yang
semestinya Anda pesan. Dulu kan hanya itu, ya kan? Hanya itu, nggak ada hemat-hemat tuh nggak ada kan zaman dulu. Toh Anda juga tetap pesen, iya kan? Nah sekarang ada hemat, kenapa Anda berganti dengan hemat? Saya yakin kecenderungan konsumen itu memilih harga yang lebih murah. Oke, nice, bener, ada benernya. Tapi driver juga punya pertimbangan sendiri dong. Kita nggak mau dibayar murah. Yang biasa aja, yang reguler aja itu udah murah, apalagi dengan hemat. Ya no, driver banyak yang nggak mau, nggak suka dengan hemat. Nuwun sewu sekali lagi. Ya, jadi antara driver dan penumpang itu nggak ada titik temu. Penumpang maunya yang murah karena prinsip ekonomi ya. Driver nggak mau dong kita dibayar murah. Mobil harganya nggak murah, bensin nggak murah, spare part nggak murah. Kok kita dibayar murah? Kita untung dari mana? Logika ya. Jadi seperti itu. Ini edukasi buat customer juga, penumpang, buat driver juga, buat kita semua, dan tentunya buat aplikator tuh yang paling pasti itu aplikator. Hapuslah tarif atau program hematmu tuh, hapuslah. Biar konsumen tuh kembali lagi ke awal mulanya dulu. Sebelum ada hemat kan juga banyak yang order kan. Jadi itu aja masukannya. Driver tetap semangat. Salam buat keluarga, tetap sehat. Pokoknya kita tetap narik sembari menunggu keadaan membaik. Itu aja pesan saya. Salam dari saya. Super Taksi Online mantap. Begitulah kura-kura.